terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, saya mulai absen terlebih dahulu ya. Saya panggil satu-satu nih. Oke, saya absen Alfia Raihani, Hadir. oke, Alifa Akhlak, Hadir. Devina Aurelia, Hadir. Elma Zahara, hadir. Uni Saadati, Hadir. Lydia, Hadir. Lisa Alfia, Hadir. hadir. Malva Reza, Hadir. Nabilatus, Hadir. Nadifa Aini, Hadir. Nadia Safwa, Hadir. Najwa Maulida, Najwa Putri, Hadir. Naila Amilta, Hadir. Nida Mutmainna, Hadir. Olivia Karina, Hadir. Sabila Aulia, Hadir. Siti Lulu Atul, Hadir. Talita Evelyn, Hadir. Zakia, Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Oke, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Semangat? Semangat. Terus kita mulai dengan semangat ya. Ya. Nasi pagi. Ayo kita mulai dengan semangat. Kalau gitu kita mulai dengan tepuk semangat. Yuk. Ya. Ayo coba ya. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat? Sudah. Kita lanjut ke materi hari ini. Oke ya, materi hari ini masih dalam bab aritmatika sosial dan sekarang sudah masuk ke pertemuan yang keempat, yaitu materi terakhir mengenai aritmatika sosial. Kemarin kita di pertemuan pertama bab aritmatika sosial membahas tentang apa? Dan rugi. Kemudian pada pertemuan yang kedua, masih ingat? Kemudian pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang masuk ke pertemuan yang keempat, materi terakhir pada bab aritmatika sosial, yaitu mengenai apa? Oke, sudah saya berikan ya bahan ajarnya kemarin ya. Sudah. Pelajari juga ya. Sudah. Oke. Selanjutnya Ibu mulai membahas tentang bunga terlebih dahulu. Oke, bunga yang akan kita bahas di sini bukan bunga yang harum baunya atau bunga yang warna-warni warnanya ya, tapi yang akan kita bahas mengenai bunga dalam kehidupan sosial ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau biasanya bersangkutan dengan lembaga keuangan. Kalian tahu apa saja lembaga keuangan? Contohnya koperasi. Bunga yang akan kita bahas itu mengenai bunga yang ada hubungannya dengan lembaga keuangan seperti bank dan koperasi. Oke, sudah nih. Saya tanya ya, adakah yang tahu apa itu bunga? Saya Bu. Oke, coba. Bunga itu kalau dalam agama Islam bisa disebut dengan riba, Bu. Yang mana riba itu haram, Bu? Oke, kata Najwa, bunga itu kalau di Islam
kata lainnya riba. Benar atau salah? Benar. Riba itu Haram. oke ya. Tapi perlu kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita karena memang kita akan selalu menjumpai hal itu ya. Ada lagi yang bisa menjelaskan secara spesifik apa itu bunga? Spesifiknya. Nggak tahu. Oke, kalau seperti itu Ibu bantu ya. Bunga itu atau sering disebut juga dengan suku bunga itu ibaratnya kayak balas jasa antara pihak bank ke nasabah. Jika nasabah itu menabung atau bentuk balas jasa nasabah kepada pihak bank karena nasabah meminjam uang di bank. Nah, kalau pihak bank kepada nasabah itu berarti nasabahnya mendapatkan bunga ya. Jadi misal dia menabung dan mendapatkan bunga berarti tabungannya akan bertambah. Yang awalnya dia nabung 1 juta bisa lebih dari 1 juta karena ditambah dengan bunga. Nah, kalau itu disebut dengan bunga tabungan. Nah, kalau ke nasabah kepada pihak bank itu berarti nasabah membayar bunga kepada pihak bank karena sudah dipinjami uang. Nah, itu biasanya disebut dengan bunga pinjaman. Ada lagi yang masih belum paham mengenai bunga? Tidak tahu. Oke, lanjut ya. Setelah bunga kita masuk ke pajak. Nah, siapa nih yang tahu apa itu pajak? Saya, Bu. Oke, Devina silakan. Suatu kewajiban yang harus dibayarkan rakyat kepada negara, Bu. Nah, suatu kewajiban yang dibayarkan rakyat kepada negara berarti rakyat membayar ya ke negara. Ya. Ada lagi yang tahu apa itu pajak atau bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Oke, coba. Pernah diajak ayah ke Samsat untuk membayar pajak motor. Oh, pernah diajak ayahnya ke Samsat buat bayar pajak motor. Nah, itu juga termasuk kegiatan pajak ya. Berarti ayahnya membayar kepada negara karena karena kepemilikan kendaraan bermotornya. Nah, itu. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Coba, Zakia. Saya pernah makan di KFC, terus saya lihat struknya terlihat PPN 10%. Lo Zakia sering makan di KFC. Oke, Zakia pernah makan di KFC. Dia melihat struknya nih, di bawahnya tertulis PPN 10%. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh tentang pajak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan tentang pajak? Oke, lanjut ya. Oke, next. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, diharapkan kita bisa menentukan bunga tunggal dan pajak dalam kegiatan ekonomi dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bunga tunggal dan pajak. Loh, Bu, kok ini ada bunga tunggal, Bu? Berarti ada bunga-bunga yang lainnya. Nah, coba next. Apa itu bunga? Nah, tadi sudah ya kita bahas ya. Tadi kita bahas bunga tunggal nih. Kok ada bunga tunggal, Bu? Kok berarti kita ada bunga yang lainnya nih? Nah, ada 2 macam bunga dalam aritmatika sosial yang diberikan setiap akhir jangka waktu tertentu. Ya. Yang pertama bunga tunggal dan bunga majemuk. Bedanya apa sih, Bu, bunga tunggal sama bunga majemuk? Kalau bunga tunggal itu misal ya, bunga yang diperhitungkan berdasarkan pada modal awal dan besar bunganya selalu tetap. Contoh nih. Oke, bunga ada 2 jenis, tunggal dan majemuk. Apa bedanya tunggal dan majemuk? Kalau tunggal ini berarti bunganya itu berdasarkan modal awal dan selalu tetap. Contoh nih, kamu nabung 1 juta, kemudian ternyata dapat bunga 10.000, berarti tabunganmu setelah 1 tahun 1.010.000. Berarti kalau saya tanya bungamu setelah 2 tahun, ya tinggal ditambahkan lagi bunganya dalam 1 tahun itu jadinya 10 juta, 1.020.000. Nah, seperti itu terus. Kalau bunga majemuk berbeda lagi. Bunga majemuk misal 1 juta dia nabungnya. Terus tahun pertama dia
dapat bunganya 10%, maka tabungannya setelah 1 tahun 1.010.000. Oke. Bunga yang kedua ke tahun kedua berarti berdasarkan bunga ini. Berarti 10% dari 1.010.000. Berapa nih? Nah, bisa lihat ketemunya berapa nih? Saat ini 10.100 misalnya ini ya. Berarti tabunganmu menjadi 1.010.000 ditambah 10.100. Ketemulah 1.020.100. Nanti bunga yang ketiga berdasarkan ini. Bunganya itu bunga macam, atau kadang sering disebut bunga berbunga, ya, itu bunga macam. Nah, pada materi di kelas 7 kita hanya membahas bunga tunggal saja, ya. Oke, ini saya hapus. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang bunga? Oke, lanjut next. Pajak. Nah, tadi sudah dijelaskan Devina bahwa pajak itu suatu kewajiban rakyat yang dibayarkan kepada negara, Bu. Nah, benar. Atau di sini pajak adalah suatu kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya pada negara menurut peraturan yang telah ditetapkan negara. Nah, berarti ini sesuai peraturan nih. Berarti pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Iya, memaksa. Kenapa? Karena wajib kalian bayarkan. Kalau tidak kalian bayarkan, maka nanti kalian ada namanya denda. Contoh kalau bayar denda, bayar pajak motor terlambat, kadang kena. Nah, itu sifat pajak itu wajib dan memaksa. Kalau nggak dipaksa kan nggak akan membayarkan. Itu apa sih, Bu, tujuannya kita membayar pajak itu? Nah, ini negara membutuhkan dana yang cukup untuk membiayai pelayanan umum. Didapatkan dari mana untuk pembiayaan pelayanan umum itu? Ya, itu sumber utamanya dari pajak. Kalian pernah dengar APBN? Kalau suka lihat berita pasti tahu nih, APBN, APBD. Nah, itu ada hubungannya nih dengan pajak. Oke, nih contoh-contoh fungsi pajak. Bisa untuk pembangunan infrastruktur, subsidi bahan bakar, kesehatan seperti pembangunan rumah sakit, ini transportasi, ya, kemudian pendidikan seperti pembangunan sekolah dasar. Nah, itu juga menggunakan pajak, uang pajak. Pertahanan dan keamanan negara. Nah, itu juga nggak mungkin negara bisa membiayai suatu infrastruktur kalau tidak dari iuran rakyatnya, ya. Nah, itu ada nih pertanian, dana alokasi umum. Nah, itu ya, berarti pajak itu sumber utama pendapatan negara, ya. Makanya kenapa sifatnya wajib dan memaksa. Wajib bagi rakyat Indonesia yang tinggal di Indonesia itu wajib membayar pajak. Nah, ini ada jenis-jenis pajak nih. Pajak yang pertama ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan banyak, dan seterusnya. Masih ada banyak. Cuma karena ini yang kita pelajari di kelas 7 nih hanya dua ini, yaitu pajak apa? Penghasilan dan pertambahan nilai. Sudah dibaca ya bahan ajarnya ya? Oke. Pajak dibayarkan oleh rakyat dan kembali juga untuk rakyat. Misalnya untuk perbaikan jalan, kalian juga merasakan kalau jalannya rusak kan pasti kalian gak enak kan? Diperbaiki oleh pemerintah menggunakan uang negara yang didapatkan dari hasil pajak, kalian enak jalannya, ya kan? Pembangunan sekolah, pembangunan jalan, rumah sakit, dan lain-lain. Oke. Lanjut next. Oke, tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat menentukan bunga tunggal dengan benar, menentukan pajak dengan benar, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bunga tunggal, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Oke, nih saya punya masalah nih, dua masalah nih. Ini dua masalah ini juga saya munculkan di LKPD nanti. Nah, coba kalian amati
kalian identifikasi dua masalah ini. Apa saja informasi yang kalian dapat dari dua masalah yang saya munculkan ini? Coba dibaca baik-baik. Oke, sudah? Sudah? Oke, mengenai masalah yang pertama tuh, ada nggak yang ingin mengajukan? Bu, saya Bu, saya ingin yang masalah pertama. Saya Bu. Oke, coba Olive. Saya mau menjawab untuk masalah pertama. Masalah pertama ini mengenai bunga tabungan dan yang diketahui adalah modal awal menabung sebesar 1 juta dan bunga sebesar 10%. Yang ditanyakan adalah besar uang tabungan setelah 10 bulan menabung. Itu berarti modal awal menabung ditambah bunga 10 bulan. Oke, sesuai ya, ini namanya Olive, yang jawab juga Olive ya. Oke, nih soal masalah yang pertama, Olive menabung uangnya di bank ABC sebesar 1 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Tentukan besar tabungan Olive setelah 10 bulan menabung. Kata Olive yang dia dapat, informasi yang dia dapat berdasarkan soal yang pertama, yaitu pertama tentang apa? Modal awal. Modal awal. Oke, 1 juta ini berarti modal awal ya. Terus kemudian persentase bunganya berapa? 10%. Itu yang diketahui di soal. Kemudian yang ditanyakan besar tabungan Olive setelah 10 bulan. Kalau besar tabungan itu berarti modal awal ditambah dengan besar bunga setelah 10 bulan. Oke, benar Olive. Oke, kita berikan. Oke, soal masalah yang kedua, ada yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, coba. Saya Bu. Untuk masalah yang kedua. Masalah kedua ini mengenai pajak penghasilan Bu atau PPh. Berdasarkan soal diketahui hasil kotor setiap bulannya sebesar 1.200.000 dengan penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 400.000. Maka sisanya adalah besar penghasilan yang kena pajak. Kemudian diketahui juga presentase PPh-nya yaitu 10%. Dan yang ditanyakan adalah besar gaji bersih yang diterima setiap bulannya atau besar gaji setelah dikenai pajak. Oke. Ngantuk. Tap. Ayo, tap. Jangan ngantuk. Oke, kata Najwa yang dia peroleh, informasi yang dia peroleh berdasarkan masalah yang kedua. Yang pertama ini ya, tadi ya. Ini sebagai apanya nih? Penghasilan Penghasilan kotor. Penghasilan kotor berarti penghasilan sebelum dikenai pajak ya. Oke, dengan penghasilan tidak kena pajaknya 400.000. Kok aneh ya ada penghasilan tidak kena pajak? Berarti nanti gimana nih cara mencari pajaknya nih? 1.200.000. Berapa pajaknya? Oke, berarti untuk mencari besarnya pajak kita nggak mungkin memakai 1.200.000 dan juga nggak mungkin memakai 400. Karena 400 di sini adalah penghasilan tidak kena pajak. Berarti kita harus mencari dulu penghasilan yang kena pajak. Itu yang dimasukkan ke dalam perhitungan mencari besarnya pajak. Kemudian yang diketahui yang kedua apa? Najwa tadi? Pajak penghasilannya ya, PPh-nya ya 10%. Yang ditanyakan? Gaji bersih yang diterima setiap bulan. Oh, gaji bersih yang diterima setiap bulan. Gaji bersih itu berarti apa tadi Najwa? Besar gaji setelah dikenai pajak. Oh, besar gaji setelah dikenai pajak. Oke, dari dua masalah ini sudah mudah ya menarik informasinya ya. Ngantuk. Oke, kita tahu semangat. Kita tahu semangat dulu. Ayo. Tahu semangat. Oke, berdasarkan dua masalah yang saya munculkan sudah bagus semua nih mengidentifikasinya nih. Berarti kita lanjut nih, ya. Kita lanjut untuk menyelesaikan masalah pada LKPD. Nanti saya berikan soal KPD dan dikerjakan secara kelompok. Oke, berarti kita mulai pembentukan kelompok. Next. Pembentukan kelompok. Oke, kelompok yang pertama ada Devina, Aurelia, Sabila, Aulia, dan Sabrina, Najwa, Maulida. Kelompok yang kedua Lydia, Farina, Nadia, Safa, Malfarina.
Faiza Najwa Putri. Kelompok yang ketiga ada Lisa Lisa Alivia, Zakia Maulida, Nida Mutmainna, Alif Alaftab. Yang kelompok 4 Naila Amilta, Olivia Karina, Budi Sadati Elma Zahara. Kelompok 5 Nadi Faidi, Siti Wiku Atut, Lisa Alivia. Oke, ayo. Next. Ayo. Segera cari tempat sesuai kelompok yang ada loh. Dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Kelompoknya, ini kelompok berapa nih? Kelompok 2. Oke. Kelompok berapa nih? Ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Yang di sini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 1. Oke, itu LKPD sudah saya kasih berkelompok ya. Di LKPD itu ada 5 masalah ya. Coba kalian amati. Nah, ini petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama, amati masalah yang saya berikan dalam LKPD. Sudah dapat semua kelompoknya? Sudah. Oke, amati secara teliti, jangan sampai salah. Ikuti langkah-langkah pembelajaran pada LKPD dengan mengisi pada kolom yang sudah disediakan ya, kolomnya. Kemudian kerjakan masalah yang disediakan dengan cara berdiskusi bersama teman kelompok dengan durasi waktu 30 menit. Kurang apa lebih? Cukup ya. Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Nah, karena di sini saya ada 5 masalah dan masalahnya itu cukup sederhana, berarti nanti bisa nih ya setiap kelompok maju ya. Oke. Kemudian setelah presentasi kita bersama-sama menarik kesimpulan dari hasil diskusi kelompok dan pembelajaran hari ini mengenai materi yang telah kita pelajari. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Oke, siap. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing 30 menit ya. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan terlebih dahulu ke teman kelompoknya ya, baru ke ibu ke ibu ya. Kalau masih ada yang belum dipahami didiskusikan dulu. Kalau masih belum ada jalan keluarnya langsung tanya ke ibu. Masih teman-teman? Terus sama lagi. Ayo deh, jangan ngantuk deh. Ayo deh. Nah ini kolomnya sudah saya kasih. Ini kan kalau jangan lupa diberi nama per lembar LKPD-nya, diberi nama kelompok berapa dan nama masing-masing anggota kelompoknya ya. Ya harus aktif dalam berdiskusi karena nilai keterampilan yang saya ambil dari beberapa aktivitas kalian dalam berdiskusi kelompok ya. Harus aktif. Berarti sama 1 juta bunga sama tangan. Persennya 1 juta. Kan mereka bulannya
Apa nih? Satu juta. Selama 1 tahun. Terus 30 juta bulan ini. Tentukan uang kita bunganya Yogi, mari dikira bunga bunga ditambah. Iya. Jadi ditambah 3 juta dan 33 juta baru bunga. Pak Rahmat mendapatkan uang sebesar 500 dari sekolah ada yang sudah di kelompok yang lainnya. Ayo. Sudah.
langsung kan awal ini yang mana yang pajak bukan Itu kayaknya tadi bukan pajak ya? Setelah kamu dapat pajak yang nilainya berapa, kena pajak juga yang mana yang pajak bisa nilainya iya berarti bunganya beda bunganya. Ini tadi pajak Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ada kawan. Ya masih ada waktu 5 menit lagi. Kelompok yang di belakang ada kendala? Lancar ya, lancar ya. Sama aja kok. Sama aja.
Jadi nanti ini kita bisa belajarnya berapa dikurangi dengan jadi ini belajarnya pakainya yang Oke, sudah ada yang belum? Belum mana yang belum? Sudah semua ini? Sudah. Yuk siap yuk. Oke, kita lanjut ya. Yuk kita lanjut. Sudah. Oke, ayo kita lanjut yuk. Masuk ke masalah yang pertama nih. Masalah 1. Oke, tadi kita sudah identifikasi ya di awal tadi kan. Oke, siapa yang mau maju mengerjakan masalah 1? Ini duluan tadi yang anak-anak. Oke, silakan. Bisa kalian garis bawahi soalnya diketahui apa ditulis. Kemudian dicari baru dibahas ya. Ditulis dulu apa aja. Diperhatikan kita masuk ke mempresentasikan dan menyajikan hasil. Oke, masalah 1 kelompok berapa ini? Kelompok 4. Masalah 1 kelompok 4 nih yang maju. Oke, diperhatikan. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penyelesaian masalah 1. Dibaca soalnya diketahui. Wali menambahkan uangnya di bank ABC sebesar 1 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Hitungan besar tabungan Wali setelah 10 bulan menabung.
Sampai sini ya, Bu. Sampai sana Sini. Ingat yang ada mie. Lagi. ya. Oh, tapi Kenapa itu? teman loh. Kamu yakin kan? Ya diperhatikan, kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Ketahui modal awal sama dengan 1 juta, bunga sama dengan 10%, waktu menabung sama dengan 10 bulan. Ditanya, bisa tabungan setelah 10 bulan, rumus bunga sama dengan N12 dikali persen bunga dikali modal awal sama dengan 10 per 12 dikali 10 per 100 dikali 1 juta sama dengan 250.000 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 83.233. Pusat tabungan modal 30 bulan sama dengan 1 juta ditambah 83.332 sama dengan 1.083.333. Oke, nih hasil dari kelompok 4 mengenai masalah 1. Oke, ada dari kelompok lain yang ingin memberi tanggapan? Jawaban kalian beda atau gimana? Sama. Ini yang harus di-note di sini ya. Karena yang diminta adalah besar tabungan awal setelah 10 bulan, maka rumusnya ini ya. Berarti 10 per 12 dikali keseluruhan bunga dikali modal awal. Nah, di sini ya, isinya di sini ya. 10 per 12, 10 dari 1 tahun. Yang mana 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Oke. Tidak ada tanggapan sama semua? Sama. Oke, kita tutup tangan untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan next kita masuk ke masalah yang kedua. Siapa nih? Kelompok mana nih yang mau maju untuk masalah yang kedua? Oke, duluan ini. Coba saya lagi. 1, 2, 3. Oh, duluan lagi. Oke, kelompok berapa ini yang maju? Kelompok 3 untuk masalah yang kedua.
salah. Belajar semuanya. Pak Rahmat saat memasukkan uang sebesar 500.000 untuk biaya SPP sekolah anaknya. Dia pun terpaksa meminjam uang tersebut di koperasi jika koperasi memberikan bunga 12% per tahun. Dan Pak Rahmat ingin mencicil selama 5 bulan untuk membayar hutangnya. Maka tentukan besar cicilan setiap bulannya. Oh, Pak Rahmat sedang butuh uang. Oke, yuk Pak Rahmat. Oke, coba diselesaikan. Diselesaikan dulu baru nanti dijelaskan, boleh? Yuk, diperhatikan kelompok berapa sih tadi? Kelompok 3 akan membahas masalah 2 nih. Diketahui modalnya 500.000, bunganya 12%. Lama meminjamnya 5 bulan. Ditanya besar cicilan per bulan. Dijawab, besar bunga rumusnya N/12 kali persentase bunga kali modal. Sama dengan 5/12 dikali 12% dikali 500. Coret sama dengan 25.000.
Besar pinjaman modal tambah bunga. Modalnya 500.000, bunganya 25.000 sama dengan 525.000. Besar cicilan per bulan sama dengan besar pinjaman dibagi N sama dengan 525 dibagi 5 sama dengan 105. Kesimpulannya, karena Pak Rahmat ingin mencicil uangnya sebelum 5 bulan, maka setiap bulannya Pak Rahmat harus membayar 105.000. Oke, berdasarkan hasil diskusi kelompok 3 nih mengenai masalah 2. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau yang mempunyai jawaban yang berbeda? Kok sama lagi ya? Oke, berarti sudah paham ya ini ya? Sudah. Oke. Di sini Pak Rahmat butuh uang buat membayar SPP anaknya. Pinjam ke koperasi 500.000 dengan suku bunga, ini sama aja ya dengan bunga ya, suku bunga atau bunga itu penulisannya sama 12% per tahun. Tapi Pak Rahmat hanya ingin meminjam selama 5 bulan, berarti Pak Rahmat ingin mencicil 5 bulan itu hanya karena hanya meminjam 5 bulan. Oke, ketemu berapa bunganya tadi? 520. Ini besar bunganya 25.000 ya, ketemu 25.000. Maka besar pinjaman yaitu modal yang dia pinjam dengan bunganya yaitu 525.000. Maka tinggal dibagi aja 5 karena hanya meminjam selama 5 bulan. Berarti 525 dibagi 5 ketemulah 105.000. Berarti setiap bulan Pak Rahmat akan membayar 105.000. Oke, ada yang berbeda jawaban sama? Oke, ditutup kelompok 3. Demikian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next masalah yang ketiga. Oke, masalah yang ketiga kelompok mana nih yang ingin maju nih? Oh, ini duluan. Kelompok mana? Kelompok 5. Kelompok 5, silakan kelompok 5 untuk maju menyelesaikan masalah yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 3. Oke, silakan. Masalah ketiga, Pak Putu memperoleh gaji sebesar 1.200.000 sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 400.000. Jika pajak penghasilan PPH sebesar 10%, berapakah besar gaji bersih yang diterima Pak Putu setiap bulannya? Oke, silakan.
Tidak. Oke, gaji bersih yang diperoleh Pak Kuku setiap bulannya 1.280.000, yang mana besar pajaknya 80.000 didapatkan dari 10% dari 800. Loh, kok kenapa 800? Ya, karena di sini gaji sebulannya 1.200.000, tapi ada gaji yang tidak boleh kena pajak sebesar 400. Maka yang masuk ke dalam perhitungan menentukan besarnya pajak yaitu 800, ya, sisanya 1.200.000 kurangi 400. Oke. Sekian dari kami kelompok 5. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok. Berapa ini? Itu masalah 4. Masalah yang keempat. Tinggal 2 kelompok ya. Kelompok mana nih yang belum masuk nih? Oke, silakan kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Oke, silakan masalah 4 dikerjakan kelompok 1. Langsung ditulis secara yang bisa ini kan sudah kompetisi ya. Caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang masalah yang keempat. Ya, silakan. Nasr membeli sebuah dengan harga 1.750.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 12%, tetapi mendapatkan diskon 2% karena membayar dengan tunai. Berapakah uang yang harus dibayar kepada seluruh?
persentase diskon dikali harga musim cuci sama dengan 87.500. Harga yang disesuaikan Pak Nasrul adalah harga awal ditambah pajak dikurangi diskon sama dengan 1.250.000 ditambah 210.000 dikurangi 87.500. Hasilnya 1.872.500. Oke, nih dari hasil diskusi kelompok 1 mengenai nama Ahmad, ada yang berbeda jawaban? Sama juga. Oke, sama ya, berarti mudah ini ya. Ini harus hati-hati ya. Dia dikenai pajak pertambahan nilai. Maka harga yang awalnya 7.700 adalah 1.750 akan bertambah karena dikenai pajak. Kemudian dapat diskon, berarti nanti tinggal dikurangi besarnya diskon ya. Ketemulah 1.872.500. Benar ya? Oke, kita beri tepuk tangan. Sekian dari kami, maaf bila ada kesalahan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, untuk masalah yang terakhir nih kelompok berapa nih? Dua. Oke, silakan kelompok 2, masalah yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 5. Pak Yuda mendepositokan uangnya di bank ABG sebesar 30 juta dengan bunga 10% per tahun dan dikenakan pajak bunga 5%. Tentukan uang tabungan Pak Yuda selama 1 tahun setelah dikenakan pajak. Belum jalannya aja.
dan kena pajak bunga sebesar 5% per tahun. Mencari bunga sama dengan modal dikali presentasi bunga, yaitu 30 juta dikali 10 per 100 sama dengan 3 juta. Setelah itu modal ditambah dengan bunga menjadi 33 juta. Dicari pajak bunga 3 juta dikali 5 per 100 sama dengan 150.000. 3 juta dikurangi 150.000 sama dengan 2.850.000. Hasil akhirnya 33 juta dikurangi 285.000 sama dengan 30.150.000 rupiah. Oke, yuk berdasarkan kelompok berapa ini? Kelompok 2. Masalah 5. Kita ada masalah nih. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Ayo, siapa nih? Coba diteliti kenapa salah nih. Coba. Ini tadi berarti besar bunga. Iya, bunga ya. Oke, tadi dikenai pajak bunga, berarti yang dikenai bunga yang dikenai pajak adalah si bunganya ya, 3 juta. Ketemulah 150.000. Berarti 30 juta ditambah besar bunga yang kamu peroleh dikurangi besar pajak bunga, ya kan? Berarti ketemulah berapa nih? 30. Coba ini sama ini kan 2.850 kan? Berarti 32.850. Ya. Ya, yang tadi bilang salah sudah sesuai jawabannya dengan ini. Kenapa ini? Ya ini salah kenapa? Karena ini nih. Nah ini nih. Kan kamu kurangi 3 juta dengan 150. Berarti ini adalah besar bunga yang sudah dikurangi pajak. Maka uang tabunganmu menjadi 30 juta ditambah 2.850.000, ya kan? Iya, maka hasilnya 32.850.000. Yang mana dapat bunganya 3 juta dan kena pajak bunga 150. Maka bunga yang kamu peroleh nggak 3 juta lagi, tapi hanya 2.850. Maka tabungan akhirmu menjadi tabungan awalmu ditambah besar bunga yang sudah dipotong pajak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Salah itu juga belajar ya, nggak apa-apa. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selesai juga presentasinya ya. Alhamdulillah. Berarti selesai juga pembelajaran kita. Oke, kita simpulkan dulu nih materi yang kita pelajari hari ini. Yuk, ada yang mau menyimpulkan materi yang sudah dipelajari hari ini? Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Lisa. Bunga tunggal dibagi menjadi dua, yaitu bunga tabungan dan bunga pinjaman. Oke, kata Lisa, bunga itu ada 2, Bu. Kalau nggak bunga tabungan ya bunga pinjaman. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya. Mengenai pajak, untuk mencari besar pajak itu dengan mengalikan persentase pajak dengan nilai awal barang atau penghasilan awal. Nah, oke, kata Sabila untuk mencari tahu besarnya pajak itu yaitu dengan persentase pajaknya dikali penghasilan awal atau harga atau nilai awal barang. Kalau itu mengenai harga awal atau PPN. Oke, ada lagi? Bu, Coba apa? mengenai pajak juga Bu, PPh itu akan menyebabkan penghasilan kita berkurang dan PPN akan menyebabkan nilai atau harga yang dibayarkan bertambah. Oke, kalau bisa PPh menyebabkan maaf Pak. Kata apa? PPh itu menyebabkan penghasilan berkurang dan PPN menyebabkan nilai suatu barang bertambah. Benar ya? Oke, sudah ada lagi yang ingin menyimpulkan? Tidak. Oke, sudah. Oke, kita bisa menutup pembelajaran hari ini. Karena waktunya tidak mencukupi, berarti untuk penilaian soal
soal evaluasi langsung saya gabung saja ya, karena waktunya nggak mencukupi nih. Terlalu asik berdiskusi tadi ya. Sebenarnya ada soal evaluasi, tapi nanti akan saya masukkan saja ke soal ulangan harian. Berarti pertemuan selanjutnya kita, karena kita sudah selesai mengenai bab aritmatika sosial, maka pertemuan selanjutnya itu kita ya bab aritmatika sosial langsung semua mengenai besar untung rugi, persentase untung rugi, diskon, bruto taranito dan pajak. Oke, dipersiapkan hanya di situ karena UHA adalah penilaian individu ya, bukan kelompok lagi ya. Maka kalian usahakan nilainya bagus ya. Amin. Pelajari yang sudah kalian peroleh pada pertemuan pertama hingga sekarang pertemuan keempat, karena itu UHA kita mencakup semua bab, semua materi pada bab aritmatika sosial ya. Oke. Masih semangat untuk pelajaran selanjutnya? Masih. Oke ya. Kita akhiri dengan refleksi pembelajaran dulu. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Seru. Ya, cuma jika kalian menyukainya. Oke ya, berarti pembelajaran hari ini tuntas ya. Apa masih ada yang belum dipahami? Langsung ditanyakan. Berarti tuntas ya, tidak ada unek-unek atau kendala di dalam hati atau sudah ya. Berarti materi pembelajaran kita hari ini selesai juga ya. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita UHA mengenai bab aritmatika sosial. Semua materi yang sudah dipelajari pada bab pertama hingga pertemuan keempat ini. Oke, LKPD-nya dikumpulkan ketua kelompoknya. Sudah? Oke, kita ucapkan hamdalah. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Oke, sebelum saya akhiri, pesan ibu jaga selalu kesehatan karena kalian kegiatannya full di pesantren ya. Harus tidur tepat waktu, makan yang teratur itu wajib ya. Jangan sampai jatuh sakit karena terlalu pada kegiatan tidak sempat makan, nah itu nanti bisa jatuh sakit ya. Oke, saya akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi